Hai guys, aku Maggie dan di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian buku-buku apa saja aku dapatkan dari bulan Juli sampai September. Jadi aku bakal tunjukin buku-buku ini tanpa urutan tertentu, sedikit ngacak karena ya aku udah bener-bener lupa tepatnya aku beli buku-buku ini bulan apa. Oke, jadi kita mulai aja sekarang. Ya, pertama ada Outlander karya Diana Gabaldon yang buku 1 dan buku 2 yang terjemahan Gagas Media. Ini sudah buku udah lama banget kan. Dan ini aku dapat dari obrolan di Gramedia Merdeka, nitip sama Din. Jadi makasih banyak Din. Aku udah penasaran banget sama Outlander dari lama sebenarnya karena Outlander ini juga dibikin TV seriesnya di HBO kan. Dan setahu aku Outlander ini historical fiction. Jadi kalau misalnya aku baca ini bakal jadi historical fiction pertama yang aku baca karena aku gak pernah baca historical fiction sebelumnya. Aku bakal baca ini secepatnya dan ya kita lihat nanti kalau ada waktu aku bakal baca. Lalu buku kedua adalah Evergreen karya Priska Primasari. Ini aku juga nitip sama Din dari obrolan di Gramedia Merdeka Bandung. Seperti janji aku sebelumnya di video-video book haulku sebelumnya, aku dijanji bakal ngumpulin karya Kak Priska Primasari yang bisa aku temuin. Dan ya, karena ada Evergreen ini, jadi aku juga beli. So, sampai sekarang karya Kak Priska Primasari yang udah aku punya itu Love Theft 1, Love Theft 2, Evergreen, French Pink, Purple Eyes, dan With or Without You, buku terbaru karya Kak Priska Primasari. Aku udah bikin review singkatnya di Goodreads. Aku bakal taruh linknya di deskripsi kalau kalian pengen cek review singkatku. Nggak ada spoiler kok. Aku nggak tahu mesti bikin video review tentang buku ini atau enggak, tapi aku rasa nggak bakal karena cukup banyak juga video lain yang ingin aku buat. Lalu buku selanjutnya juga aku baru beli bulan September. Itu adalah Stephen King, Just After Sunset. Ini aku juga dapat di obrolan Gramedia, tapi bukan di Gramedia Merdeka. Jadi aku udah penasaran banget sama Stephen King dari lama sebenarnya, tapi nggak sempet baca bukunya dan nggak pernah beli juga. Jadi akhirnya aku penasaran dengan ya ini deh. Waktu aku lihat buku ini di obrolan, ya udah langsung beli aja. Buku ini tuh kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Stephen King, jadi mungkin kita bisa lihat banyak variasi cerita Stephen King dalam buku ini. Dan aku juga udah nggak sabar buat baca. Selanjutnya ada Amy and Roger's Epic Detour yang ditulis oleh Morgan Matson. Jadi aku udah denger banyak banget buku yang ditulis oleh Morgan Matson yang disukain sama orang-orang, tapi aku belum pernah baca satupun buku Morgan Matson. Jadi waktu aku lihat buku ini langsung ambil aja deh. Ini di obrolan juga aku beli barengan sama Stephen King-nya Just After Sunset itu. Selanjutnya ada These Broken Stars karya Amy Kaufman dan Megan Spooner. Jadi These Broken Stars ini aku udah bikin review singkatnya juga di Goodreads. Aku bakal taruh linknya di deskripsi juga. Yang jelas aku punya harapan yang tinggi banget sama buku ini karena aku suka banget sama bintang. Dan kalian bisa lihat sendiri nih covernya bintang-bintang yang cantik banget. Dan juga bahkan judulnya These Broken Stars, bintang. Jadi aku ngerasa buku ini harusnya menjadi the best book ever, yang sayangnya nggak jadi kenyataan. Jadi aku cukup kecewa dengan buku ini. So ya, kalau kalian pengen tahu kenapa aku kecewa dengan buku ini, kalian bisa cek reviewnya di Goodreads aku. Nggak ada spoiler kok sebenarnya, nggak ada. Selanjutnya ada Teka-teki Terakhir karya Anissa Ihsani. Jadi aku udah beli untuk Amanda tapi belum baca, dan aku nemu ini Teka-teki Terakhir karya Anissa Ihsani, dan aku lihat banyak orang juga yang bilang kok buku ini bagus dan gak kayak teen lit lainnya karena ini sebenarnya teen lit kan lininya, dan aku tuh anti teen lit sebenarnya, coba anti teen lit, tapi karena nulis Anissa Ihsani aku jadi mikir mungkin harus baca teen lit ini. So ya aku gak sabar buat juga baca ini secepatnya. Lalu ada Alkisah Kasih karya Lea Agustina Citra yang aku dapat dari subscription box Bibliophile Create. Jadi aku bakal taruh linknya di deskripsi juga. Kalau kalian belum nonton video aku yang unboxing Bibliophile Create subscription box, aku nggak tertarik banget sudah baca buku ini, tapi temen aku yang udah baca buku ini juga bilang kok buku ini bagus. So I might think about it nanti. Kemudian ada Metafora Padma karya Bernard Batubara. Aku udah selesai baca buku ini juga, dan aku bikin review singkat sebenarnya. Itu bukan review sih, itu sedikit ocehan karena bingung dengan ceritanya. Ya aku bingung dengan isi cerita buku ini, jadi aku nggak tahu mesti bikin review atau enggak. Rasanya nggak pantas buat bikin review kalau misalnya kalian nggak gitu ngerti isi cerita buku. Jadi kalau kalian juga penasaran tentang mungkin apa yang bikin aku bingung sama buku ini, kalian bisa cek juga reviewku di Goodreads, review singkat. Aku bakal taruh juga linknya di deskripsi. Yang jelas aku merasa buku ini entahlah, lebih dewasa dari buku-buku Bernard yang lain dan lebih absurd dan membingungkan. Selanjutnya ada Throne of Glass karya Sarah J. Maas. Aku belum baca buku ini, aku baru buka dan baru tandain pakai bookmark doang.
Iya, aku sebenarnya tadi mau baca buku ini, tapi aku udah jelasin kenapa nggak baca buku ini di August wrap up aku. Aku bakal taruh linknya juga di deskripsi kalau kalian pengen tahu. But ya, in case kalian malas nonton, aku bakal jelasin. Karena aku udah baca banyak seri yang cukup mengecewakan sama liburanku itu. Jadinya waktu aku mau baca buku ini, aku takut aku bakal kecewa karena hype buat buku ini gede banget kan. Jadi ya, aku postpone dulu untuk menetralisir semua racun hype dan kekecewaan di otak aku. Tapi aku bakal baca buku ini secepatnya karena aku udah mulai penasaran lagi sama buku ini. Selanjutnya, ada Gantung karya Nadia Khan. Jadi aku beli buku ini out of nowhere, tau aja kayak beli aja deh. Lagian bentar lagi Oktober. Oke, sekarang udah Oktober. Dan ya, tema Halloween, thriller, misteri. Aku gak yakin bakal review buku ini di video, tapi aku pasti review di Goodreads. Jadi kalau kalian pengen tahu review aku seputar buku ini, kalian bisa pantengin aja Goodreads aku. Dan buku terakhir adalah Winter karya Marissa Meyer. Jadi Winter ini adalah buku terakhir dari seri The Lunar Chronicles, sekaligus yang bikin baper karena akhirnya aku udah gak bakal ketemu lagi sama Wolf dan semua karakter di dalamnya. Sebenarnya aku bisa dibilang suka dengan buku ini. Aku gak bisa bilang aku suka banget karena sebenarnya gak sampai banget. Tapi untuk karakter jelas aku suka banget. Aku suka sama semuanya, like semuanya, dan ada adegan favoritku banget dari seluruh Lunar Chronicles series dalam buku ini. Jadi kalau kalian belum baca The Lunar Chronicles, sekali lagi aku harap kalian bakal segera baca karena kalian harus kenal dengan karakter-karakter amazing di buku ini. Dan satu lagi, di sini kan kita dikenalkan dengan Putri Winter. Aku suka banget sama Winter. Like, mungkin dia karakter favoritku dari seluruh seri ini. Yes, setelah Scarlet, atau Scarlet dan Winter seimbang lah. Pokoknya aku suka mereka berdua banget. Dan kalau kalian pengen tahu pendapat aku juga seputar buku ini secara lebih terperinci, kalian bisa cek review aku di Goodreads juga. Aku ada taruh review di sana dan gak ada spoiler sama sekali kok. Dan ternyata ada satu lagi buku yang aku lupa sebut karena bukunya nggak ditumbuhkan, lagi dibawa sama adik aku nggak tahu kemana, yaitu adalah Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Jadi Miss Peregrine ini aku udah baca karena pengen segera nonton filmnya kan. Dan ya, Miss Peregrine ini bisa dibilang lagi-lagi buku yang hype-nya cukup tinggi, tapi aku nggak gitu ekspektasi sih karena ratingnya sendiri juga nggak gitu bagus banget di Goodreads. Ya, well 3, sih. Dan jadinya aku gak gitu berekspektasi dan gak kecewa-cewa banget, tapi aku biasa aja sama buku itu, biasa banget. Kalau kalian pengen tahu pendapat aku seputar Miss Peregrine, kalian bisa cek review singkat aku di Goodreads, tapi reviewnya ada spoilernya. Ya intinya menurut aku buku itu biasa aja, biasa banget dari cara penulisannya, dari karakternya, dan in some way sedikit ngingetin sama X-Men sih, karena kan peculiarities, kekuatan-kekuatan aneh seperti X-Men, tapi overall ceritanya nggak mirip X-Men. Mungkin aku nggak nonton X-Men sih. Ya, anyway, tadi adalah buku-buku yang aku beli di bulan Juli sampai September. Stay tune buat tahu buku-buku apa aja yang nantinya akan menambah koleksi aku di masa depan. Don't forget to like, share this video, and also subscribe to my channel. See you in the next video. Happy reading. Bye!